Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat, nikmat dimudahkannya kita oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan perintahnya pada awal malam hari ini, dengan sama-sama kita menjalankan sholat maghrib secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala menegaskan tentang pentingnya kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana sekarang masih bulan Maulid, masih bulan Rabiul Awal. Allah Ta'ala tegaskan di sini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi syarat kita mau dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi penyayang. Hadirin, cinta kepada Nabi harus lebih dulu daripada cinta kita kepada bahkan kepada ibu bapak kita sekali. Ya, di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaih, sehingga aku lebih dicintai dalam hatinya orang ini, melebihi siapa? Miwalidihi, daripada ayah ibunya, wa waladihi, dari anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada janji
bahwa kita akan dicintai oleh Allah, dan juga tidak sempurna keimanan kita kecuali Rasul dulu yang harus kita cintai. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, jadi sebenarnya tujuan diadakannya Maulidan itu sendiri, ya, memperingati daripada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tujuannya adalah supaya umat Islam kembali mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dengan mencintai maka kita akan timbul semangat untuk menjalankan sunnahnya, ya, maka ini terbaik sekali kalau tujuannya maulid seperti ini. Karena Nabi sendiri pernah ditanya tentang puasa hari Senin, malah beliau jawabnya membanggakan hari kelahirannya, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, kenapa Tuhan puasa hari Senin? Kata Nabi, fihi wulidtu. Dalam Sahih Muslim nomor 2807, ya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya ketika beliau menjawab ketika ditanya oleh sahabatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila, beliau ditanya, an saumi al-isnain, tentang puasa hari Senin. Ya Rasul, kenapa Tuhan berpuasa hari Senin? Jawabannya beliau membanggakan hari kelahirannya. Kata Nabi, fihi wulidtu, hari itu hari aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad kan Nabi terbaik, terhebat, terafdal dari seluruh Nabi dan Rasul. Dan dengan beliaulah ditutup risalah kenabian serta kitab langit dengan Al-Qur'annya, enggak ada lagi. Jadi ketika Nabi sudah dilahirkan, betapa kita bangga. Ya. Maka beliau ditanya tentang puasa hari Senin, faqal, beliau menjawab, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, wa fihi unzil alayya, dan hari itu aku diberikan wahyu. Ya. Jadi rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakan hari kelahirannya itu. Yang mana hari kelahiran Nabi lahir ini bukan seperti orang biasa. Dalam kitab Mustadrak Al-Imam Hakim ala Sahihain, ya, Imam Hakim rahimahullah, beliau menurutkan hadis kalau Rasul saja lahir itu sudah disunat, sudah dikhitan. Ya. Kemudian juga imam-imam yang lain meriwayatkan betapa hari kelahiran Nabi adalah bukan hari kelahiran yang biasa. Ya. Adalah hari yang dibanggakan saat itu, yang
pas dilahirkan, ya, ruangan daripada ibunda Aminah saat itu bercahaya, hadir, mengeluarkan cahaya ketika kelahiran Nabi SAW. Kemudian api sesembahan di negeri Romawi sana mati saat itu. Dan banyak kejadian yang artinya Nabi lahir ini bukan seperti manusia biasa. Ya, beliau begitu mulianya. Jangankan kita mau mensyukuri yang demikian. Kalau kita lahir, anak kita lahir, ya, ulang tahunnya, boleh kita merayakan hari ulang tahunnya untuk mensyukuri. Karena masuk dalam dalil keumuman ayat dalam surat Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim ayat ke-7-nya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum, ketika Allah memaklumkan kepada kalian semua, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti aku tambahkan. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, ini bersyukur. Seperti Anda ujiannya lulus, naik pangkat, saya syukuran panggil anak yatim, boleh-boleh saja. Ya, semua itu perkara baik, semua perkara yang baik masuk dalam dalil-dalil yang secara umum. Hadirin, Rasul sendiri pernah memperingati kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ini hadisnya dalam Sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW baru tiba di kota Madinah, nomor 1900. Abdullah bin Abbas berkata, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Al-Madinah, di kota Madinah. Fara'al yahuda tasum, maka Rasul melihat para Yahudi berpuasa yauma Asyura. Sahih Bukhari hadis. Yahudi puasa 10 Muharram. Kenapa Yahudi ada di kota Madinah saat itu? Katanya kota Madinah kota suci. Betul. Kota Madinah kota suci itu nanti dijadikan suci oleh Rasul dengan sabdanya beliau, wa inni haramtul Madinah. Mulai sekarang maka aku jadikan kota Madinah kota suci. Tapi ketika Rasul baru datang dari Mekah berhijrah ke Madinah, itu Yahudi masih ada di Madinah. Dan kota Madinah saat itu masih seperti kota Jakarta. Mau kafir kayak mau muslim boleh tinggal. Tapi nanti, ya, ketika kota Mekah sudah direbut, barulah di situ Nabi bersabda dalam hadis-hadisnya, ya, bahwa Nabi Ibrahim yang menjadikan kota Mekah menjadi kota suci, dan aku yang menjadikan kota Madinah kota suci. Tapi ini belum ada hadis tadi. Masih Madinah itu masih kota biasa. Makanya ada Yahudi tinggal di situ. Ya, ketika Nabi sampai di Madinah, Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Faqala, maka Rasul bertanya, ma hadza, Yahudi, puasa apa ini? Kenapa kalian puasa 10 Muharram? Qalu, mereka menjawab, hadza yaumun shalih, ini adalah hari baik. Ada yaumun najjallahu nabi Israel, hari ini hari Allah selamatkan nabinya Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Kami pun untuk mensyukuri kejadian Nabi Musa, maka kami berpuasa. Hadirin,
Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban Yahudi, mereka berpuasa 10 Muharram karena bersyukur Nabi mereka diselamatkan dari kejaran siapa? Fir'aun. Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, Fa'ana, kalau begitu saya ahaqqu bi Musa minkum, saya dan umatku lebih berhak berpuasa 10 Muharram untuk mensyukuri kejadian Nabi Musa minkum, dari kalian semua. Fasamahu, maka Rasul memuasai 10 Muharram. Tujuannya apa tadi? Mensyukur. Wa amara bi siyamihi, dan Rasul perintahkan umatnya berpuasa. Ya, ini kejadiannya sebabnya sebab khusus. Tetapi ya, dari keumuman kisahnya ini artinya Rasul bersyukur. Nah, masalah sebab khususnya nggak masalah, dia mau puasa kek, mau santunan anak yatim kek, memperingatinya, mensyukurnya dengan cara apa silakan. Ya, makanya aneh kalau maulidan dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Sudah kita bahas bulan lalu. Ya, maulidan ini tidak beda dengan yang namanya somai yang martabak aja ya. Martabak itu sebelum dibuat kan ada telur halal, ada minyaknya halal, ada kacang, gula, susu halal, ada tepung. Jadi kan satu jadi martabak, mau telur kah, mau manis kah silakan. Maulidan kayak begitu, baca Quran baik, baca sirah Nabi, kehidupan Nabi baik, baca sholawatan baik, ada tausiah baik, ada hidangan disediakan, paling snack lah kalau di kita kan, semuanya baik. Apanya yang salah? Ya, sebab kalau ada orang berkata karena maulidan tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, maulidan nggak pernah dibuat oleh para sahabat, oleh Nabi. Lah, kalau maulidan kan cuma seremonial aja. Bahkan sahabat pernah juga berbuat apa yang nggak dicontohkan oleh Nabi. Ya, sahabat pernah berbuat, contohnya Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ya, kemudian sahabat juga, kalau dikatakan yang nggak ada contoh dari Nabi, berarti zaman sekarang banyak sekali contoh yang nggak ada contoh dari Nabi. Tapi disetujui oleh umat Islam. Adanya bank syariat. Zaman Nabi ada bank syariat. Ya, adanya tabungan haji, gitu kan. Kemudian adanya seperti di Masjidil Haram, Ka'bah dikasih kain kiswah. Di Masjid Nabawi ada ukiran-ukiran seperti ini di di dinding di depannya kan. Itu nggak pernah dibuat pada zaman Nabi. Ada pengeras suara. Ya tidak apa-apa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat yang garis besarnya, maka tidak apa. Nah, hadirin, ini Rasul berpuasa 10 Muharram karena mensyukuri kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri, ya, ketika beliau ini kurang lebih hidup abad ke-7, abad ke-8. Al-Imam Ibnu Taimiyah, coba kita buka dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Dalam kitab beliau ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau diantaranya menyatakan bahwa kalau ya, memperingati Maulidan, ini kitabnya. Tuh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama yang sangat dibanggakan ini sama kelompok umat Islam, sebagai umat Islam. Kita lihat apa kata beliau tentang Maulidan. Ya. Makanya umat Islam, kalau masalah perbedaan pendapat seperti ini, ya tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling membid'ahkan dan sebagainya.
Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim pada juz pertama halaman 294. Nih, beliau berkata, "Fata'zimul Maulid." Maka pengagungan Al-Maulid, hari kelahiran Nabi, wattikhaduhu mausiman, dan dijadikannya peringatan tahunan, musiman, qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Kata Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Maka bagi mereka yang mengadakan maulid, fihi ajrun 'azim, dapat pahala besar. Kenapa? Li husni qasdi, karena bagus dari niatnya, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena memuliakan serta mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang yang mana umat Islam ini sudah dalam keadaan Masya Allah ya. Umat Islam lebih senang sholat di rumah. Umat Islam lebih senang gak sholat bahkan ya. Umat Islam masih banyak yang gak menutup aurat. Umat Islam masih banyak yang gak bisa baca Quran. Oke lah, kalau peringatan maulid itu kita katakan sebagai tablik akbar, udahlah kajian ilmu saja, datang sini undang masyarakat. Kalau pengajian kayak begini, lihat yang hadir berapa orang Pak? Banyak kan? 1000 orang lebih. Tapi dengan adanya peringatan maulid, dibuatlah undangan, Bapak yang ceramah, kiai ini. Banyak yang datang nggak Pak? Banyak biasanya. Itu kan masih bagus. Timbang sama sekali mereka nggak pernah datang ke masjid. Semoga dari situ sebagai satu wacana, suatu asbab supaya mereka dapat hidayah, bisa jadi. Apa yang salah? Kecuali kalau maulidannya ada mabuk-mabukan, joget-joget wanita, ada minuman keras. Ya, makanya ketika kita mengundang para ulama, para ustadz, para kiai untuk membicarakan berikan tausiah maulid, dan kalau bisa betul-betul pakem dengan ilmu, berdalil, supaya umat bukan cuma mendengarkan ceramah yang tertawa-tertawa saja, supaya ada peningkatan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi mencintai Rasul adalah hukumnya wajib. Ya, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhkan larangan-larangannya, karena kita tidak dianggap beriman kalau tidak demikian. Ya, tidak sempurna keimanannya. Nah, jadi ya, di antaranya sunnah Nabi yang harus kita jalankan, kita cinta kepada beliau. Yang pertama, coba kita jaga sholat kita selalu berjamaah. Ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini bukan seperti manusia biasa. Ya, sebagaimana ada seorang penyair berkata, yaitu Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, yaqutatun hajarun wa laysa kal hajari. Muhammadun, Nabi Muhammad, basyarun, memang manusia, wa laysa kal basyari, tapi bukan manusia biasa. Yaqutatun hajarun, batu yakut, ya, batu mulia, ya, dia batu. Walaysa kal hajari, tapi bukan kayak batu polar, batu koral, ya kan? Kalau batu yakut
Batu zamrud aja segini bisa 0,5 miliar. Batu koral setrap berapa paling pak? Seperti itu. Jadi hadirin, Rasul ini bukan manusia biasa, bahkan ya Allah mengharamkan bahkan jasad para nabi untuk dimakan sama tanah. Berapa waktu lalu kami nguburin tetangga meninggal, ya di Bekasi, karena apa ini kuburannya itu udah nggak ada ininya lagi, areanya lagi. Akhirnya dipakailah kuburan bapaknya dengan persetujuan ahli keluarga. Di kuburan itu sudah ada bapak dan adiknya, sudah tahun-tahunan. Jadi setelah kita bongkar, itu tinggal tulang belulang pak. Jadi kalau jenazahnya tinggal tulang belulang, ya udah kita kumpulkan, kita buat tiang lahat, disisihkan, satu lagi taruh sini, baru jenazah yang baru. Ini nggak apa-apa. Kalau udah tinggal tulang belulang, udah lama, udah tahun-tahun. Ya. Tapi hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, Nabi tidak hancur jasadnya, dan beliau hidup di kuburnya, di alamnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, makanya ketika kita cinta kepada Nabi, jalankan sholat berjamaah, jangan tinggal dari subuh ke subuh lagi. Kita bekerja di kantor, saya rasa kantor di Jakarta nggak ada pak, kecuali ada masjid dan musholanya, besar-besar lagi. Ya, tadi siang kami ngajar di Pelabuhan Tanjung Priok, Masjid Khodamut Taqwa baru dibangun besar lagi, habis sampai 40 miliar. Masjid BUMN di mana? Di Merdeka Selatan baru dibangun juga masjidnya besar lagi. BI, Masjid Baitul Ihsan besar lagi. Semua kantor kayaknya ada masjid mushola dan azan, ada azannya. Coba kita jaga cinta kepada Nabi, jalankan sunnah Nabi. Kalau tujuannya maulid begini kan bagus, untuk mengingatkan saja. Ya. Makanya kalau bisa harus ada pembaharuan. Kita peringatan maulid ini jangan cuma menjadi ritual yang kumpul-kumpul selesai. Makanya kalau maulidnya sampai jam 11 malam, jam 12, yang hadir 1.000 orang, yang sholat subuhnya cuma 3 orang, ini gak sukses namanya maulid. Harus ada penekanan itu, para ulama yang berceramahnya harus buat penekanan. Bapak ibu nanti sholat, bapak-bapaknya terutama sholat subuh di sini. Kalau subuhnya di rumah, kita maulidan sampai jam 11, kemudian sholat subuhnya pada terbengkalai, ini gak sukses nih maulidannya. Karena tujuannya itu menghadirkan semangat hidup Rasul dengan beribadah. Hadirin, sholat berjamaah, kemudian ya jangan tinggalkan sholat tahajud, ya jangan tinggalkan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kita jalankan, duha, isra, ya jangan lupa juga kita baca Quran setiap hari 1 juz. Baca Quran sehari 1 juz, ini sunnah Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya, bisa kita tampilkan juga. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fi kulli syahrin." Ini sering saya sampaikan ini, supaya umat Islam betul-betul mau menjalankan ini. Nomor 1877. Ya, dalam Sahih Bukhari-nya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Baca Al-Qur'an, khatamkan dalam waktu sebulan. Ini yang menerima hadis ini sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, setelah beliau dengar seperti itu, beliau katakan, "Ya Rasul, saya mampu khatam Quran lebih cepat dari sebulan ya Rasul." Kalau kita kan dibilang, Nabi berkata, "Khatamkan ya Quran sebulan." Ya Rasul, 4 bulan deh, setengah tahun deh, kan gitu. Ini sahabat tidak semangatnya. Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasul, saya mampu lebih cepat dari sebulan. Izinkan saya." Kata Nabi, "Silakan 20 hari. Lebih bisa lagi ya Rasul. Bisa lebih cepat insya Allah ya Rasul." Kata Nabi, 15 hari.
Bisa ya Rasul, tolong izinkan 10 hari. Bisa ya Rasul lebih cepat, seminggu. Bisa lagi 3 hari kata. Semangatnya sahabat. Jangan sunnah Nabi khatam Quran 3 hari. Mungkin kalau 3 hari pun Masya Allah, para penghafal Quran juga ribet Pak. Mesti gak beraktivitas nanti mereka. Tapi ada. Kami dengar Buya Dimyati rahimahullah, seorang ulama karismatik di Banten, ya. Beliau itu banyak sekali Allah berikan kemuliaan karomah kepada beliau. Ternyata amalannya apa? Setiap malam khatam Quran. Hebat sekali ini, setiap malam khatam Quran. Seperti apa itu hadirin ibadahnya? Itulah para ulama, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah berikan berkah waktunya. Hadirin, kata Nabi, fi salas, silakan. Kalau kamu sebulan mampu 20 hari, 15, 10, 7 hari, fi salasin, boleh khatamkan 3 hari bahkan. Ini Abdullah bin Amr bin As bukan pengangguran, ulamanya sahabat juga termasuk. Ya. Dan beliau akhirnya khatamkan Quran dalam 3 hari. Bayangin. Coba, jangankan sunnah lagi, sunnah Nabi SAW. Jaga zikir kepada Allah Ta'ala. Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 minimal. Kemudian kita cinta kepada Nabi, ya. Di antaranya kita baca sholawat. Nah, bersolawat ini jangan tinggal hadirin kepada Nabi yang mulia. Saya ingatkan ini untuk saya dan jamaah sekalian, ya, jangan tinggalkan baca sholawat setiap hari. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat untuk berada di kubur Nabi. Ketika ada umat yang bersolawat, maka Nabi dikatakan oleh malaikat itu, wahai Nabi, hambamu, umatmu si Fulan bin Fulan sedang bersolawat sekarang. Dan Nabi hidup di alam kuburnya. Hadirin, coba saya buka dulu hadisnya dalam Jami'us Sahih, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa innallaha wakkala biya malakan, Allah mewakilkan, ya, di sisi kuburku satu malaikat, yang nanti malaikat ini Allah menugaskan satu malaikat untuk menyampaikan kepada Rasul ini. Jadi Nabi bersabda, aksiru sholata alayya, perbanyaklah baca sholawat kepada aku. Jadi jangan sampai kita nggak baca sholawat nih Pak. Bahkan sholawat dalam satu kondisi hukumnya wajib. Betul nggak wajib? Apa dalilnya? Lah kalau kita sholat nggak baca sholawat apa sah? Assalamualaikum, Allahumma sholli ala, sholawat Ibrahimiyah itu rakaat terakhir. Jadi jangan bacaan sholawat kita cuma waktu sholat saja. Sayang nanti di akhirat kita redup, dicari Nabi itu redup cahayanya, nggak pernah baca sholawat. Pegang tasbih kek, pakai tangan begini kek, atau pakai alat yang apa namanya, alat digital itu yang ketek baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala 100 kan. Ya. Kata Nabi, aksiru sholata alayya, perbanyaklah baca sholawat. Fa innallaha wakkala bi malakan 'inda qabri, karena Allah mewakilkan satu malaikatnya di sisi kuburku. 'Inda qabri. Fa idza shalla alayya rajul min ummati, kalau ada seorang dari umatku baca sholawat kepada aku, qala lidzalikal malak, maka malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Nabi, inna fulan bin fulan, itu loh si Pak Rinto bin Fulan, ya, seumpamanya, atau Pak Dwi gitu ya, shalla alaika sa'ah, sekarang sedang berselawat kepadamu ya Rasul, saat ini sedang berselawat. Hebat sekali hadis ini.
hadis ini nilainya hasan. Dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan hadis ini nilainya hasan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dalam hati Allah, berselawat kepada Nabi jangan tinggal minimal 100. Ya. Dan Nabi SAW, apalagi kalau kita ke kubur Nabi, kita memberikan salam kepada beliau. Dari sini pun kita salam kepada beliau dalam sholat kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu Allah kembalikan rohnya kepada Rasul untuk beliau menjawab salam kita. Dan ini bukan khurafat, bukan mustahil, bukan tahyul. Ini berdasarkan hadis. Coba kita buka riwayat Imam Abu Dawud. Bahkan Syekh Al-Albani pun katakan ini hadis sahih. Ya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, maksudnya Syekh Al-Albani katakan hadis ini hasan. Nomor 2043. Lihat hadirin. Ma min ahadin yusallim alayya, ya, tidaklah satu orang dari umat Nabi yusallim alayya yang memberikan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah kembalikan nyawaku. Allah kembalikan untukku nyawaku, hatta arudda alaihi salam, supaya saya jawab salamnya. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri berkata, bukan perkara yang tahyul, yang khurafat. Kalau ada orang yang hatinya bersih, jauh daripada dosa-dosa, dia berikan salam di kubur Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya asyrafal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya Thaha, assalamu alayka ya Yasin, assalamu alayka ya Jaddal Hasan wal Husain, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Sihra Aba Bakr wa Umar, assalamu alayka ya asyrafal khalaiq ajma'in, assalamu alayka ya qudwatal muttaqin, assalamu alayka ya imamal mujahidin. Rasul akan jawab. Itu bukan khurafat, bukan perkara yang tahyul. Kalau ada orang yang hatinya bersih, jauh daripada dosa-dosa, bisa dapat jawaban dari kubur Nabi langsung, kata Imam Ibnu Taimiyah. Hadirin, jadi Nabi SAW menjawab salam kita di alamnya, tapi bisa kedengaran juga. Makanya kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW, jalankan sunnah beliau. Dan salawat ini adalah makin banyak kita baca, makin diampuni dosa-dosa kita. Makin banyak kita baca, makin berkah kehidupan kita. Dan Rasul sendiri memang orang yang suka didoakan. Sudah meninggal, beliau kan buat ini hadis-hadis seperti ini supaya umatnya mendoakan. Salawat pun ada doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, artinya apa? Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Doa dari kita. Loh, kok Nabi minta didoakan ya? Padahal beliau adalah orang suci, beliau tidak berdosa. Itulah pelajaran bagi kita, Pak. Makin banyak kita baca salawat kepada Nabi, keberkahannya makin datang kepada kita. Ya. Ibarat kita disuruh oleh Allah Ta'ala isi air yang penuh, akan tumpah-tumpah. Nah, tumpahannya itu yang akan kita dapati nanti keberkahan. Jadi jangan tidak baca sholawat hati. Apalagi kalau kita bisa istiqomah sehari 1000, Masya Allah, hebat. Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Dan kita berharap dengan kita menjalankan sunnah Nabi seperti ini, ya, dapat kecintaan dari Allah Ta'ala. Cinta Nabi, baca sholawat, kemudian juga diantaranya lagi berakhlak dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang mulia, ya, jalankan puasa sunnah, puasa sunnah Senin Kamis lah, Nabi Daud apalagi,
ataupun 3 hari setiap bulan. Ada ayyamul bid pada bulan purnama 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Ya, ini diantaranya sunnah-sunnah Nabi yang terbesar. Ataupun ada lagi sunnah Nabi yang lainnya, yaitu perintah kebaikan. Kalau kita sudah bisa buat kebaikan, perintahkan orang lain untuk buat kebaikan. Ya, kalau ada orang lain juga buat kemunkaran, kita cegah kemunkarannya. Ini termasuk adalah anjuran dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin, bahkan ada satu hadis lagi dalam riwayat Imam Bazzar. Kalau Nabi, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja di kuburannya sholat. Ya Pak, Nabi Muhammad di kuburannya apa? Nabi Musa sholat. Nabi Muhammad kan lebih afdal dari seluruh nabi-nabi, termasuk dari Nabi Musa. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian beliau bersabda, ya, saya melewati kubur Nabi Musa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim 6306. Beliau bersabda, ataitu au marartu, saya pernah datang atau melewati ala Musa, di kuburannya Nabi Musa, lailata usriya bi, pada malam saya di Isra Mi'rajkan. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sampai akhir. Nah, ketika beliau sebelum sampai di Masjidil Aqsa, beliau melewati kubur Nabi Musa. Andal Katibil Ahmar. Kuburannya itu ada di tumpukan tanah merah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Yang mana Nabi Musa berdiri yusalli, menjalankan sholat, fi qabrihi, di kuburnya. Nabi-nabi bukan seperti manusia biasa yang jasadnya bisa dimakan sama tanah. Jangankan nabi-nabi, kami pernah dapati seorang, hadirin, orang biasa, tukang cendol bahkan, sudah 20 tahun kuburannya dibongkar, itu kayak baru kemarin sore dikuburkan. Cari tahu ini kenapa amalannya bapak ini. Anak-anaknya bilang, bapak amalannya setiap minggu khatam Quran. Jasadnya masih utuh. Ya, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Dalam hadis riwayat Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ini Nabi SAW bersabda, ya, inna min afdal ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari-hari yang paling afdal dari hari-hari kalian yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubidha, dan pada hari itu pun Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan pada hari itu ditiupkan sangkakala trompet. Wa fihi sa'kah, dan pada hari itu juga dibangkitkan kiamat. Ya kan? Fa'ksiru alayya minas shalah, kata Nabi, perbanyaklah kalian kepadaku untuk bersolawat. Fa inna salatakum ma'rudah, karena salat kalian disampaikan alayya, kepadaku. Kita baca salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'rad salatuna alaik, bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau ya Rasul? Waqad aramta, sungguh kamu telah menjadi tulang belulang. Ya, au balaita, atau kamu sudah menjadi rapuh. Qal, Nabi bersabda, innallaha qad harrama 'alal ardi, sungguh Allah telah mengharamkan kepada bumi, antakul ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi.
Nabi Musa aja sholat di kuburnya, apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya sholat, bahkan beliau masih beristighfar untuk umatnya di alam kuburnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bazzar. Ya. Nih, satu lagi deh. Hadis riwayat Imam Bazzar. Nabi SAW pernah bersabda bahwa hayati khairul lakum. Ketika aku hidup adalah kebaikan bagi kalian juga. Dan ketika aku sudah meninggal, kebaikan juga bagi kalian. Enggak ada. Sudah adanya. Hadis riwayat Imam Bazzar. Nih. Kata Nabi, hayati khairul lakum. Imam Bazzar menyatakan hadis ini hadis hasan. Ya, hayati ketika aku hidup khairul lakum, kebaikan bagi kalian. Tuhdisuna wa nuhdis lakum, kalian berbuat, kami dapat menjelaskan hukumnya. Wa wafati khairul lakum, dan ketika aku sudah wafat, kematianku kata Rasul khairul lakum, tetap baik bagi kalian. Tu'rad alayya a'malukum, amal kalian dihadirkan ke dalam kuburku. Fama ra'aitu min khairin, kalau aku melihat amal kalian baik, hamidullah alaihi, aku mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah warga Nurul Amar masih ada yang mau ngaji. Warga Nurul Amal masih ada yang mau berjamaah sholatnya. Wa ma ra'aitu min syarrin, tapi kalau aku lihat amal hambaku, amal daripada umatku syarr, buruk, jelek amalnya, kata Nabi, istaghfarullah alakum, aku beristighfar untuk kalian. Al-Imam Haythami dalam kitabnya Majmu' Zawaid mengatakan ini hadis hasan. Hadirin sama-sama dirahmati Allah, ya. Semoga Allah SWT hadirkan cinta kita kepada Nabi, ya, dan bahwa sunnah Nabi adalah yang akan membuat waktu-waktu kita berjaya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada saya, hadirin semuanya, insyaallah. Kita tutup saja dengan kitab majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.